berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Dia keluarkan dari kantong piyamanya itu. Aku punya cincin ini. Batu akik. Yang Ya, saya berisi punya pistol, berapa tapi peluru itu? magasinnya cuma satu. Isinya 8. Tapi kalau ada yang masuk, nyerang si Bung, 7 saya pakai orang, 1 buat saya. Salah satu pesan beliau. Kalau Bapak nanti mau dipanggil Tuhan, sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Orang-orang ini tidak boleh menyentuh badanku. Seorang filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero pernah mengatakan, Historia est magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Mempelajari sejarah sama juga mempelajari kehidupan, karena sejarah menjadi saksi zaman dan pesan dari masa silam dalam kehidupan manusia. Berbicara sejarah, saya akan bertemu dengan seorang saksi hidup yang masih ingat dengan pengalamannya saat menjaga ketat Soekarno ketika menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso dan mengawal Soeharto saat masih aktif menjadi presiden. Beliau adalah IGK Manila, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Pengalaman IGK Manila akan menjadi sebuah cerita yang mungkin belum pernah diceritakan kepada siapapun. Untold Story bersama saya, Zakia Arfan. Setiap manusia pasti dituakan oleh usianya, didewasakan pengalaman hidup, dan disejahterakan ingatannya. Begitu pula dengan IGK Manila, sang penjaga presiden yang masih dikuatkan fisiknya hingga di usianya ke-80 tahun. Kisah hidupnya dimulai saat mendapat tugas khusus untuk menjaga seorang tokoh penting di Wisma Yaso. Saya diperintah oleh komandan saya, Kolonel CPM Norman Sasono, Komandan Satgas Pomat, menggantikan Cakrawirawa. Di sanalah saya diberikan tugas. Kamu bertiga akan menjaga orang. Orang yang kamu jaga ini orang penting. Tidak boleh terima tamu, tidak boleh menerima apapun dari luar. Dan kalau terjadi apa-apa terhadap ini, orang yang kamu jaga ini, kalian bertiga kayak pecat. Dibawalah yang kita kenal dulu nama waktu Wisma Yaso. Nah, Wisma Yaso sekarang jadi Satria Mandala kan. Museum Satria Mandala. Jadi tugas sana, kita nggak tahu nih. Kita lihat-lihat pintunya terkunci, ini banget lihat. Nggak berani masuk. Kita nggak tahu siapa. Sore-sore keluarlah orang. Tidak sengaja berarti bertemunya. Kita berdiri kan jaga kan, ketika bertiga siap menjaga, keluar beliau. Kalau Bung Karno kita lihat kan ada pecinya, bajunya gagah kayak begini kan, ada bintang apa itu tanda jasa. Bertiga bilang ini Bung Karno nih presiden kita, ngadap kita. Selama Bapak menjaga Soekarno 10 hari di Wisma Yaso, apa saja aktivitas beliau, Pak? Beliau banyakkan nulis ya, mungkin nggak tahu punya ada kertas apa saya nggak lihat gitu ya. Di tempat tidur ada apa. Tapi kadang-kadang 1-2 hari berikutnya ada tamu seizin dari Pak Norman. Masih ada yang diperbolehkan untuk menemui. Siapa? Ya. Pak Manila. Tapi setelah saya tanya, 3 orang biasanya. Bung, tadi pertemuan apa itu, Bung? Ngobrol-ngobrol aja. Gitu. Nah, saya tahu akhirnya sekarang ini bahwa itu orang-orang terperpu, tim pemeriksa pusat. Gitu. Sejarah justru berbicara. Kedatangan tim pemeriksa pusat atau TPRPU adalah untuk menginterogasi Soekarno yang dituduh terlibat dalam gerakan PKI. Saat itu, Soekarno dianggap berbahaya, sehingga harus menjadi tahanan politik di Wisma Yaso.
Sebuah tugas dan tanggung jawab berat yang justru harus dipikul IGK Manila agar sang proklamator tidak keluar dari tempat pengasingannya. Yang Ya, saya berisi punya pistol, berapa tapi peluru itu? peluru magasin cuma 1, isinya 8. Itu sebenarnya tidak boleh sampai 8, 6 paling bagus 8, pernya bisa tidak kuat kan. Saya kasih 8. Tapi saya bilang, kalau ada apa-apa, 7 aku tembakkan orang, 1 buat saya. Itu perintah atau keinginan Pak Saya Manila sendiri aja. Daripada aku disiksa nanti diperiksa kan, mati aja. Ini kan mengawal orang tidak sembarang ini. Zaman itu kan banyak demo. Demo kami, KAPI gitu kan. Nah, waktu saya 10 hari itu sih tidak ada yang masuk situ kan. Tapi kalau ada yang masuk, nyerang Sibung, 7 saya pakai orang, 1 buat saya. Kalau sini aja mesti lewat sudah kan.